Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football Podcast atau konten bola yang konten yang bahas seputar sepak bola dunia khususnya Serie A sampai lupa gua saking Lo kelamaan nggak sudah pernah jadi host lo. iya saking jarangnya jadi host lagi gua. Ya kali ini gua bersama Bang Bara. Halo Bang Bara. Lo halo ha. Nah itu Anjay. keren sekali jersinya loh. Gue baru ngeliat tuh. Enggak sih, Wis. udah lihat di grup. Keren banget itu, lu udah punya sampelnya apa udah ada berapa tuh? Ini Baru satu. sampel, ini sampel baru satu dan sampel yang salah sebenarnya. Cuma ketika kita mau memperbaiki, tapi yang punya awaknya lagi ke Portugal, Oh, KKS. Kode-kode KKS. Selekau. Gara-gara Ya. Selekau program paling nggak jelas. Nih, pemain Indonesia disebutnya Korea, belakangnya Selecao kan Brazil Selekau. kan, tapi berangkatnya ke Portugal. Ya walaupun Portugal Selecao Selekau juga, juga. tapi Iya, kayak iya. kayak susu beruang tuh lo. Nggak jelas lu Koci, Koci nggak jelas mata duitan. Bambang Pacul. Dan satu lagi gua bersama Reza. Halo Ja. Halo kawan-kawan semua, saya pakai kamera ini aja ya, aman ya. Saya posisinya gini Ya, aja ya. aman, aman. Bapak Aman, produser aman. nih, Bapak produser saya izin ya, ini nggak bisa direkam ternyata ada kesalahan teknis, jadi daripada lama ini aja dulu. Iya, aman, aman, aman. Aldi gimana? Nah, Pekerjaan aman? ya. Bapak Aldi sepertinya menyita waktu sekali nih. Iya nih, aduh, Ini kita nonton basket mulu sampai gue tiap subuh hari. nungguin Aldi nih, gila gila gila. Tapi Liga Nonton Basket belum basket mulai kan mulu. Al? Itu emang lagi tiba Belum, ya? cuman kan Lagi. ada aja pertandingan apa. Iya 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 yang panitianya banyak Ya, lah ya. iya, iya. Nah, ini kita kali ini bertiga aja bakal ngebahas ini ya hasil dari Jakarta ke-14 di mana Ya, ya ada 9 pertandingan, satu pertandingan di suspend yaitu pertandingan Inter melawan Fiorentina. Cuman sebelum kita bahas itu eh, ya pasti kita berbela-sungkawa lah ya walaupun kabarnya juga Buffet sudah sadar dan sudah ya intinya sudah mungkin siuman. sudah siuman lah. Cuman Betul. eh itu suatu kejadian yang sangat tidak kita ingin lihat di dalam pertandingan sepak bola sebenarnya dan semuanya lah. Kedua tim Ya. juga ya gua ngelihat sih di pertandingan itu gue nonton ya itu 15 menit pertama doang kan. Jadi intinya itu abis ngecek VAR dan tiba-tiba si Bove itu katanya gara-gara dia ngiket tali sepatu ya kan Nggak tali ngiket sepatu. tali sepatu tapi posisinya itu yang kepalanya di bawah jantung sehingga ya Iya, katanya Nunduk menyebabkan kaki di kepala, kepala di kaki katanya. pundak lutut kaki lutut kaki. nah itu dia teman-teman hal-hal seperti itu sebenarnya detail kecil yang harus diperhatikan seorang pemain sepak bola olahraga profesional profesional aja Iya, masih bisa mengalami hal seperti itu gitu apalagi kita yang mainnya cuman olahraga seminggu dua kali seminggu sekali doang gitu iya. jadi memang ya itu small details matters lah jadi semoga teman-teman juga makin aware dengan ada kejadian ini dan tidak ada kejadian berikutnya di pertandingan Liga Serie A ataupun maupun liga-liga lainnya lah ya. Iya. Amin, amin. Ataupun jangan sampai terjadi di kehidupan kita juga lah ya, di Betul, Betul. betul. lingkungan kita ya. Amit-amit, amit-amit. Nah, Amit ini berhubung amit. Aldi juga kerjanya sekarang udah di apa tuh tempat yang memang membahas tentang kesehatan fisioterapis. Nah, Betul. ini akan 5 menit ke depan ini akan dibahas mengenai Aldi. Coba dibahas Aldi. Tips, tipsnya Menurut ya, tips. iya tipsnya gimana? Itu yang harusnya gimana? Apa yang terjadi secara secara medisnya Aldi? Coba 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 jelasin. Ya gue gak Mampus lu ngerti gue lah, gue jebak. kan bukan bukan jadi dokternya gue. Ya, Tapi nggak intinya ya guna dari nih. dari yang gue baca-baca aja gitu di Ya, sosial media memang ya sebaiknya kalau ingin mengikat tali sepatu apalagi dalam kondisi Hmm, olahraga gitu kan. Biasanya kan ya kita main futsal, basket segala macam iya. pasti adalah talinya kita copot atau ya kurang kenceng. Jadi posisinya lebih baik ya Kakinya yang kayak naik, kakinya naik di atas kepala. bukan. kagak, kagak gitu. Badannya lu tekuk, badan lu tekuk. Jadi lu kayak jongkok gitu loh Bang Bara. Iya Jangan sampai betul kepala lu kayak yang ada di jongkok. bawah. Ya gue pernah baca. Heeh, heeh. Itu Itu juga gue pernah kayak belajar. lu apa?
kayak ngambil barang juga kan, misalnya kalau lu misalnya lagi jalan kaki nih, dompet lu jatuh atau apa, duit jatuh dari kantong. Lalu juga jangan ngambil langsung kayak gitu. Oh enggak Maksudnya gua. jangan 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 Asis kayak jangan bungkuk gitu. jangan kayak ruku, jangan kayak mau sujud kan. asisten Iya. asisten Iya. gue yang ngambilin masa gua. Gokil. Gila, Iya, gila. jadi ngambilnya juga sama kayak ikat tali sepatu. Jadi badannya turun, ambil barangnya gitu. Atau pakai ini, kalau kalau zaman dulu tuh buka buka sendal pakai sela-sela Pakai jempol jempol, sama pakai jempol. telunjuk. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi buat teman-teman semua yang nonton ini hati-hati lah ya kalau misalnya lagi olahraga atau apa, ya pokoknya diperhatikan hal-hal sepele kayak gitu bisa walaupun kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingatkan Betul juga ke betul. teman-teman yang lain ya hal-hal itu Mm. jadi Iya. biar nggak kejadian juga karena bete juga Bang kalau misalnya kita udah hati-hati nih. Temen nggak hati-hati terus kejadiannya ada di lingkungan kita. Pasti kan kita alih-alih nolongin kita kan panik Bang. Iya. Iya, pasti kan kita Mm-mm. lebih banyak paniknya daripada sadarnya gitu untuk nolongin. Jadi ya lebih baik mencegah lah karena amit-amit nauzubillah min dzalik kalau ada kejadian ya takutnya Tapi takutnya ya kita panik. Tapi kalau kejadian gitu Al, kalau dari lu ada ini nggak waktu lu ada tahu nggak kayak apa yang harus dilakukan gitu? Eh, Apakah kita ngobrol lidahnya sama iya harus iya. Aldi, bukan tamu Iya. kita, bukan dokter Tirta. Iya 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 iya, tapi itu jelas apa yang itu tapi dia udah tahu, udah Bang. sering udah sering kejadian juga sebenarnya, kayak Erikson sebelumnya, terus yang di Indonesia juga itu siapa, almarhum Horul Huda ya kalau nggak salah ya, Hoirul kiper Huda, Persela ya. Itu kiper bukannya Persela. ketendang, Kalau itu bukan ya? Oh itu ketendang, ketendang Al. ya, Iya, Ketendang. ada itu juga pokoknya, ketendang. gue lupa pokoknya yang ada kejadian juga di Indonesia intinya. Ya ketika itu ya pokoknya Iya, iya, iya. lidahnya lah ya, lidahnya jangan sampai kegigit segala macam itu, dan CPR CPR gitu loh, bantuan hidup dasar yang harus dilakukan. Sebenarnya kalau pemain bola sih gua rasa sih udah tahu ya, maksudnya mereka tuh mungkin punya pelatihan, maksudnya ya ada pelatihannya, Ya, ada ada. trainingnya, Karena dulu ada mereka kan. ekskulnya PMR. Tahu nggak lu PMR? Nah, Tahu, tahu, tahu. Bapak-bapak pinball tahu. ini Om Tahu itu PMR. apa Bukan dong. pengantar Orkes minum orkes. racun, pengantar minum racun. Tapi hal-hal yang menarik adalah eh, ini juga ini juga concern gue juga sih, karena itu kan kemarin ada sempat bukan protes sih, yang ambulansnya nggak mau masuk ke lapangan. Maksudnya kan itu jaraknya agak jauh ya, Hmm. pertandingan jatuhnya tuh di tengah-tengah lapangan, sedangkan ambulansnya kan bolehnya di sampai pinggir doang gitu. Nah itu apakah memang prosedurnya seperti itu, atau ya ini emang karena si rumputnya aja nggak mau diinjek takut rusak, karena itu kan ini kan ngomongnya nyawa ya, maksudnya ngomong nyawa gitu, persekian detik Ya, aja bisa 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 beda gitu hasilnya kalau emang benar-benar urgent gitu. Kenapa nggak di, maksudnya ya nggak di dimasukin ke om, lapangan. maksudnya di ya udahlah ini demi nyawa orang gitu. Sampai kemarin si Di Marco sama siapa yang nyamperin kalau nggak salah, si kaptennya Ranieri ya, itu sampai Nah, marah-marah, kenapa iya mau marah-marah. ambulansnya nggak mau masuk aja, mundur gitu gitu, buru-buru kan. Tapi ya untungnya tidak berakibat fatal Iya, kemarin. tapi yang gue baca memang itu sama juga ya ternyata ketidaksiapannya juga masalah SOP. Sebenarnya Iya SOP-nya. dari tim ambulannya juga mau masuk tapi belum ada belum ada sinyal gitu loh dari yang ada di lapangan gitu dari panpel lah kalau di kita Iya, ya iya. Hmm. kan. Jadi mereka juga ketika mau masuk mereka juga nggak mau buru-buru masuk gitu karena malah takut jadi ada apa-apa gitu. Kalau yang gue baca Mhm. kemarin gitu masalah prosedur. Cuman gue pribadi jujur belum tahu SOP-nya gimana, belum baca juga kalau ada tindakan medis kayak gitu gimana. Mungkin itu bisa jadi satu episode khusus sih, Al. Betul Menurut betul gua betul. kalau misalnya kita Karena udah bikin kalau udah iya baca karena gue seminggu terakhir ini kan event-event kayak gitu teman basket kan. Ya itu sama sepertinya, itu yang diambil tuh namanya stretcher ya, yang buat ngangkat ngangkat itu tuh Iya, ada long spine board, ada stretcher. Jadi memang ya pertama ya pakai long spine board dulu diangkut. Tapi kalau mau lebih cepat si stretchernya itu juga udah harus ready, biar ya itu kan lebih, yang stretcher tuh yang didorong itu, yang tempat iya, tidur itu, tidur iya, masuk iya, itu iya, udah iya. memang harus cekatan banget itu si medisnya memang. Ya Kalau di intinya GBK lu sih kok, masuk lapangan sih yang kemarin terakhir yang lawan Filipina kan, yang ada benturan tuh. ya. Tuh ambulannya masuk tuh sampai depan gawang. Tapi yang menarik juga sekarang itunya, mereka udah pemain-pemain udah langsung ngerti ya, maksudnya udah ini ada kejadian, mereka tutupin langsung lah ya, biar Ya, biar biar ya biar auratnya ya nggak kelihatan.
Ya biar gak Enggak, kelihatan juga segala tapi macam. tapi gue pernah baca sebenarnya kenapa itu harus ditutupin gitu, dan terima kasih juga juga kepada Hah, ChatGPT ya yang menguatkan argumennya. Jadi kenapa ditutup ya karena sebenarnya itu kan kejadian luar biasa ya, dan eh, lu juga nggak mau maksudnya kalau emang itu ada kejadian yang tidak diinginkan, dia lagi meregang nyawa Ya, segala macam, detik-detik itu lu terakhir lu live masuk detik-detik gitu. PI ya. terakhir Heeh. itu lu di live-in gitu. Nah, itu yang Heeh. dihindarin. Nah, terus juga Iya. maksudnya itu buat ngejaga itu secara etika juga ngejaga keluarga nih, keluarga si apa si Pemain. korbannya, Hmm. pemain. Nah, itu tuh untuk jadi mereka ngejaga privasinya mereka lah gitu, bahwa ini apa yang terjadi Mhm. biar itu mereka aja yang tahu gitu. Dan menurut gue itu masuk akal sih. Karena kan kita nggak mau juga ya kayak misalnya teman kita sendiri atau apa dijadiin tontonan doang gitu kan, Iya, Iya. malah iya, jadi iya, iya. kemana-mana nanti malah jadi Iya. bisa jadi malah disalahgunakan atau apa. Nah Heeh. itu malah ya ada orang yang nggak bertanggung jawab ngejadiin Betul. meme gitu kan, kan Heeh. ngaco juga jadinya Ya, ya, tapi kalau gitu. dipikir-pikir ini si Bove kayak ya ini bercanda doang sih sebenarnya. Aduh, pikir gara-gara si Dumfries sih. Coba kalau dia bolanya nggak ketendang sampai keluar itu. Jadi Ya gak oh, dicek Masa VAR, jadi nggak jadi ngikat dia gak jadi nggak ngikat jadi nggak ngangkat sepatu. tali sepatu. sepatu, ya itu Iya. paradoks lah, itu mah paradoks lah ya, itu Tapi ya ya inevitable kayaknya itu. Woi, intermezzonya kelamaan itu ya. udah. Ya udah, ya Nggak kita apa-apa bang, nggak apa-apa. sekarang Karena Inter nggak ada pembahasan, jadi Iya itu iya. buat iya iya ngegantiin nanti itu. kan Penggantinya, skip Iya, jadi ya, penggantinya itu. pengganti minutes minutes play-nya Aldi. Yo iya. ya udah dengan tidak adanya pertandingan Inter ini sangat merugikan Inter dan Inter sekarang berada di posisi ketiga sih sebenarnya masih posisi tiga tapi jaraknya jadi 4 poin nih sama Napoli. Ya. Sedangkan Atalanta kemarin gacor lagi ya setelah di UCL bisa ngebantai kemarin bisa menang clean sheet juga melawan Roma dan Juventus yang tertahan nih di menit akhir. Jadi mungkin kita akan bahas seputar pertandingan tersebut ya. Langsung aja mungkin kalian lihat klasmennya di sini dan juga hasil pertandingan totalnya ada di sini. Nah, Saweria bacain tuh. Saweria mah terakhir deh. Enggak deh. Ya udah sekalian. Sekalian sebelum ya sekalian kan habis dari klasmen Serie A, ini dia klasmen Saweria kita ya di mana Inter masih di posisi pertama dengan 2,1 juta dan ada Napoli sekarang naik lagi di posisi kedua ya setelah Rangga tunangan kemarin. Iya, Udah luar udah biasa. diucapin belum sih Rangga tunangan? Belum. Belum. Di episode Udah, sebelumnya? episode Eh kemarin udah. pas Udah live kan dia ya? udah Sabtu weekendnya tunangan Udah. tuh dia. Iya, Udah. iya. Udah kan. Nah, selamat buat Rangga ya, selamat buat Rangga akhirnya sudah menuju ke jenjang berikutnya, Iya, iya. Ma- mengikuti Setelah Reza deh. setelah 10 tahun dia ngebohongin 10 orang. tahun. Nah, 10 tahun ngebohongin orang nih. Nah ini makanya kita komposisi juga rada pincang karena kayak di akhir tahun ini kita ada dua event besar ya buat buat kru pinball nih ada Reza yang habis nikah, terus Rangga juga Iya, tunangan, mau nikah juga, Aldi baru pindah kerja, studio iya. Iya. studio habis kontrak ya, jadi Iya, iya. Jadi sabar Tifosi dulu ya mohon teman-teman ya. bersabar, kita survival mode dulu sampai akhir tahun ini ya, Iya, iya, sampai Ya, akhir abang-abangku. tahun ya. Kayaknya awal mungkin di paruh musim kedua kita winter transfer udah mulai membaik ya, semoga Bang Bara ya. Amin amin. semoga amin amin. Ya Semoga. kita Bang udah Bara menyesuaikan kayak dengan kata kehidupan baru masing-masing ya. benar. Dan Bang Bara Hmm. katanya udah mau ngebangun studio juga, dia beli tanah dia. Nah, Itu ini di Kemang katanya kemarin dia. Heeh, Gila lu. iya. banyak duitnya. Studio foto Dapat. box. Ya, ya Bang jadi ya Arul, Lanjut. ucapin dulu iya nih jadi itunya. iya Itu makanya tuh. jadinya kita mohon maaf dan berterima kasih pastinya karena teman-teman masih ada yang ngirim kita Nonton. support ya. Ada yang nonton juga pastinya dan ini ada support dari donatur tetap kita ada Bang Arnold 25.000 komennya tetap semangat abang-abang pinball ya Siap. thank you Terima Bang kasih banyak Bang Arnold Arul. kita tetap semangat kok pokoknya setiap kita punya waktu yang pas kita akan usahakan buat konten satu lagi ada dari Bang Darmianto 100.000 wah thank you banget nih dia ini kasihnya pas lagi live ya Iya, pas kemarin. pas Iya, lagi live iya, ya iya. kemarin ya. Iya, iya. Ini komennya tumben nih ada live tanpa reaction. Yang ada reaction yang nggak ada Iya. pertandingannya ya. Ini Bang Soalnya Dar kita itu
waktu itu kita ngejar ini ya, ngejar uploadnya kan nggak keburu kalau harus Oh iya diedit. UCL, iya Betul. Karena benar. ada tayangan UCL. Bang Darmianto tuh Nah, nolnya kelebihan kayaknya. iya. Tadi mau 10.000 ya, iya jadi Iya, 100.000. alhamdulillah tapi terima kasih Bang. Oh ya, Alhamdulillah, thank you terima kasih ya. Bang. Jadi Ayo gue langsung udah aja gatel nih, sekarang, gue udah gatel nih, mau bahas nih. langsung aja. Ah, Ya karena lu udah gatel kali ya, langsung ke pertandingan Roma melawan Atalanta, di mana ya boleh boleh. Roma lagi-lagi gagal menang nih, gagal menang. Ranieri itu udah berapa pertandingan berarti? Sama Dua sama ini champion Europa sekali. League, Apa Europa Europa League ya? League, Tiga ya kan? tiga berarti. Ranieri Tiga tiga kan? pertandingan, tiga Europa pertandingan. League menang Belum apa seri sih gue lupa deh. seri sama Seri Bener. Tottenham kan? dua Hummel sama. Hummel bunuh Iya. diri terus dia ngegolin Terus kan. dia ngegolin. Nah, iya iya. Iya, ini jadi hasil pertandingan yang lagi-lagi kurang baik untuk Roma. Tapi gue sih kalau ngeliat highlightnya sebenarnya ya dua-duanya punya banyak peluang, apalagi di awal-awal si Roma kan. Iya benar benar Coba benar. kalau lu aja nontonnya gimana menurut Kalau lu? gua kalau gua nontonnya gini, sebenarnya di babak pertama Roma itu cukup bisa mengimbangi Atalanta lah. Atau mungkin kalau mau dilihat dari kacamata lebih objektif lagi, Atalantanya yang menurut gua kurang bisa ini ya, kurang bisa lebih ngegigit untuk ngegolin gitu di babak pertama. Tapi ya kredit juga buat Roma yang beberapa kali juga ngasih counter attack berbahaya. Jadi itu yang membuat Atalanta juga lebih berhati-hati gitu kan. Sebenarnya komposisi pemain yang dimainkan sama Ranieri ini udah cukup oke menurut gue. Dybala juga bermain itu cukup jadi faktor yang menjadi pengaruh untuk lini serangnya Roma ya. Jadi ada pengatur serangan dan ada yang mengancam lah di second Hmm. line-nya Roma gitu kan. Jadi ada orang di second line-nya Roma gitu. Terus juga uh, ya gelandang-gelandangnya menurut gua Kone itu di babak pertama ada tendangannya yang luar biasa. Ya, Sayangnya masih meleset. Gue kira itu bakal gol kan Hmm. karena udah bagus banget melayangnya Pa- bolanya. Paredes juga bagus Iya, tendangannya. Paredes juga bagus. Terus ya si siapa? Karnesecchi ya, kipernya Atalanta ya. Ya, Ya, Nah, Anaseci dia main banyak sih. cukup cukup oke juga tuh Hmm. di pertandingan kemarin gitu kan. Terus apa tuh namanya? Ya cuman memang kalau menurut gua Roma ini punya masalah juga di posisi fullbacknya sih. Menurut gua si Angelino doang itu yang lebih ngegigit gitu kan. Sedangkan Hmm. sedangkan siapa di sisi kanannya si Mancini atau Celik yang ditaruh Celik. di situ kemarin atau Hmm. Hmm. mungkin Hmm. kadang-kadang El Shaarawy yang ditaruh di situ tergantung lah ya. Kalau zamannya kemarin si De Rossi si Shaarawy yang ditaruh di kanan bukan di kiri gitu kan. Nah itu menurut gue di sisi kanannya itu sama kayak Milan nih Bang Roma. Jadi nggak ada, jadi agak timpang sisi kirinya oke, sisi kanannya yang agak jelek. Dan itu kalau gue lihat di La Gazzetta, memang Ranieri juga udah punya cukup banyak wishlist. Salah satunya yang diprioritaskan itu ya untuk fullback. Dia nyari Hmm. fullback kanan juga. Yang gue Trent baca Alexander-Arnold. enggak Ah, kemahalan. Calabria kayaknya Calabria deh. boleh, itu Nah boleh. ya Calabria lumayan. Jadi itu yang dicari sama Roma dan Ranieri menurut gue di sini juga tahu bahwa dia masih punya tim yang uh, pincang lah ya, bukan tim yang dia susun sendiri gitu dan ada beberapa yang menurut gue ternyata pembeliannya Roma ini nggak works gitu. Salah satunya Dovbyk. Dovbyk di pertandingan ini gue sorotin banget dia ada dua kesempatan, ada tiga bahkan kesempatan yang luar Ya. yang cukup matang, tapi dia sebagai striker nggak bisa menyelesaikan gitu. Yang pertama kalau nggak salah ada di babak pertama tuh yang dia sprint ke depan, cuman Yang nggak umpan Dybala. ya nggak itu babak kedua yang dia lari cuman pas dia ngelepasin Hmm. tendangan udah terlalu dekat sama kiper sama Karnesecchi. Terus yang sama Dybala itu Hmm. sih yang paling gua aneh sih. Maksudnya dia top scorer La Iya. Liga musim lalu, harusnya bola-bola kayak gitu ya udah bola makanan dia. Cuman kayak kenapa kakinya dia tuh nggak nge-stretch sampai habis gitu loh. Jadi kayak Nggak cuman stretch ya. Hmm. nanggung doang jadinya ya udah nggak kena. Terus ada lagi yang dia sprint terus dia malah jatuh. Nah itu kayaknya di babak pertama ada juga deh. Itu gue lupa itu di babak pertama atau babak kedua tuh yang dia sprint terus dia malah bukannya apa ya kontrol Hmm. bola Hmm. lagi ke kananin atau dia agak berhenti dulu dia malah kayak ngesot di kotak penalti gitu. Nah itulah yang gue sorotin. Nah tapi Atalanta di sini ya memang tim yang udah mateng ya jadi ya udah nggak bisa kita
ragukan lagi dan menurut gue dia salah satu title contender. Nah ini menarik sih Atalanta kalau gue lihat emang kalau ternyata dia bisa jadi tim juara di musim ini ya, gue mungkin namain tim ini The Redeem Team sih. Mungkin sama kayak USA yang waktu gagal Olimpiade. ngebawa emas Olimpiade Iya. terus akhirnya dia ngebawa emas. Tapi mungkin ya beda dimensi, beda versi. Kalau menurut gue kenapa jadi Redeem Team karena ini banyak pemain-pemain yang kita ngelihat ini pemain buangan gitu bang, yang nggak works di klub sebelumnya atau nggak menangin apa-apa di klub sebelumnya, yang akhirnya pelan-pelan tersingkir, nggak masuk plan lagi di klub sebelumnya, kayak Kolasinac gitu kan, kayak De Ketelaere, Iya. terus ada Ademola Lookman salah Iya, satunya Lukman menurut juga. gua, Raul Belanova, terus Martin Derun sebenarnya kalau dibilang nggak works nggak juga ya, dia di Atalanta tuh udah lama, kayaknya udah lebih Udah dari lama, 5 udah lama. musim. Iya. Iya, jadi dia dijadiin kapten juga kan karena loyalitasnya. Ya tapi salah satunya Martin Derun lah, maksudnya dia beberapa kali ngejokes di Twitter bahwa nggak ada yang beli jersinya dia, ya ini salah satu redemptionnya dia juga gitu loh, bahwa ya gue nih pemain juara loh gitu. Dan ya kita nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi sih Derun kalau menurut gue. Yang agak gue heran Derun kenapa nggak ada yang mau beli aja sih, itu sih. Sebenarnya Ya. kualitasnya dia Hmm. tuh oke banget ya, tapi gue nggak tahu nggak dilihat sama tim lain atau Nomornya nggak enak gimana kalau lah. sebagai lu supporter ya. Kayak beli pemain nomor 15 gitu. Nomor Terus 15. terus derun kecuali 15 itu Messi gitu kan. Ah, iya Mungkin iya oke iya. kayaknya. Mungkin ya, mungkin. Nggak ada urusan sih. Atau di 15 ya Firman Utina lah ya, gitu. Iya, iya. Ya tapi ya mungkin sedikit lagi. Terus ada Cuadrado juga bang. Nicolo Mm-mm. Zaniolo. Zaniolo Mm. juga kurang ajar itu dia. Zaniolo, ya. Zaniolo Selebrasi dia. selebrasi. Iya makanya gue bilang Berapi-api ini. banget deh. Iya ini redeem team banget kan. Jadi emang ada sesuatu yang mau dibuktiin sama individual-individual yang ada di dalam sini. Tapi sebagai tim ya racikannya Gasperi ini memang udah mateng. Ya ini kalau misalnya ini masih berlanjut terus ya gue rasa dia jadi title contender berdua sama Napoli, bertiga mungkin sama Inter nantinya. Ya itu sih kemenangan Roma gue rasa udah tinggal nunggu waktu aja dan gak Betul. lama lagi mungkin di minggu depan itu udah bisa ada kemenangan karena kalau gue lihat apa Roma udah mulai punya permainan lah sama Ranieri. Memang bukan permainan yang indah tapi at least bisa dieksekusi sama pemain-pemainnya, itu yang gue lihat sih. Gitu. Hmm. Jadi buat Bang Wai jangan bersedih hati dulu. Dia Udah udah makin update. stres deh, Dia makin udah makin stres deh. stres, dia udah sampai bikin Insta story anjir. Stres gue. Foto dia lagi main bola kayak stres gue. Roma nggak menang-menang ya gimana? Tapi gue juga ini sih, maksudnya Aduh. ya gue ngeliat ngeliat Ranieri atau ya enggak lah, ya, maksudnya gue ngeliat Roma ini bukannya tidak bisa diselamatkan ya, maksudnya yang bisa menyelamatkan justru manajemen mereka sendiri untuk dalam mengambil keputusan ke depannya lagi nih, karena ya dari awal aja menurut gue udah salah gitu kalau memang De Rossi harusnya tidak itu dari akhir musim itu tidak terlalu oke, kenapa masih Kenapa di masih diperpanjang ya? diperpanjang gitu. Dan Hmm. Fans. eh, dan ya dia ya udah nggak mau ya udah ngambil keputusan itu tapi nggak mau stick atau ya udah nggak mau lebih sabar lagi, ujung-ujungnya Iya. ngambil Jurik doang. Nggak Dan Jurik juga konsekuen. cuma beberapa pertandingan, ya nggak cuma beberapa pertandingan doang. Dan ini Ranieri ya di awalnya nih memang belum terlalu baik, dua kekalahan satu kali seri. Nah gua harap sih memang ini udah yang pelatih yang terakhir gitu, maksudnya udah nggak ganti-ganti lagi sampai akhir musim, karena kalau dia ganti lagi ya bakal gitu-gitu aja sih menurut gua, nggak bisa terselamatkan. Jadi mendingan ya Iya. udah ini dipegang Ranieri, pelatih berpengalaman, dengan skuad yang sebenarnya lagi-lagi gue bilang bukan yang jelek. Ini skuad yang banyak pemain potensial, pemain yang udah matang juga ada, Paredes, ada Dybala segala macam. Jadi sebenarnya cukup lengkap, tinggal ya butuh sosok aja sih yang gue bilang dari awal tuh kurang. De Rossi harusnya bisa, cuman ya kenapa nggak bisa gue juga nggak tahu ada faktor apa. Ya intinya nih udah ada Ranieri, sosok yang romanisti banget kan sebenarnya kan dia, yang Betul. sampai ya gimana nggak romanistis banget, orang dia udah pensiun sampai dipanggil lagi masih mau gitu demi Hmm. tim kesayangannya gitu. Jadi memang harusnya udah inilah jadi jawabannya harusnya ya, maksudnya Roma harus bersabar, manajemen harus bersabar, jangan gegabah lagi ngambil keputusan.
kalaupun hasilnya masih buruk-buruk terus, ya memang harus Retiro sih menurut gua. Retiro memang nggak, yang kalau gua lihat sih selain Mancini, selain siapa ya, Manu Kone paling ya. Terus yang lain tuh nggak ada yang punya eagerness atau willingness untuk memenangkan pertandingan gitu. Cuman ya untuk bermain bagus dalam standar mereka doang Standar gitu. Nggak ada yang. profesional mereka aja, iya. Iya, maksudnya Hmm. bukan bermain untuk Romanya sih. Gue belum lihat Ya. itu dari ya mini. Menggugurkan kewajiban doang. Iya, Iya, benar iya kewajiban. bener. Anjay, Jadi memang menggugurkan kewajiban anjing. jadi memang harus harus ya kalau misalnya ini Ritiro kan ya, benar namanya Ritiro ya, yang Iya. yang kayak Ke Magelang ntar mereka kayak kemarin kabinet. oke. Kalau Atalanta sendiri sekarang udah jadi sementara jadi pencetak gol terbanyak ya, 36 gol kalau nggak salah. Mm, mm. Sangat Bentar-bentar. produktif. Lu lanjut dulu ya. Ini maaf, maaf banget gua out of frame. Lu nggak kebelet kencing, gua nggak tahan. Oh Ini iya iya. apa ya? Ya udah, sana sana sana. Ini gue ya mau bahas sedikit Atalantanya aja. Maksudnya secara statistik memang dia Paling terbanyak produktif. 30, paling produktif sejauh ini. Ya seperti musim-musim biasanya juga seperti ini kan Atalanta. Jadi memang yang kita nantikan adalah di paruh musim terus ke belakangnya itu biasanya di mana si Atalanta mulai merosot dan inkonsistensi nih. Kalau memang dia bisa mempertahankan seperti ini lagi, ya tadi seperti yang Reja bilang, ya title contender sebenarnya bukan bukan hal yang mustahil bagi Atalanta. Kalau gue bilang sih Atalanta cuma lagi on fire doang sih di. Iya, Gua nggak nah tahu itu ini makanya berapa lama, tapi pasti ada trennya pasti sih sedikit turun dan ya Roma juga grafik permainan semakin membaik dari 3 laga terakhir. Minggu depan cuma lawan Lecce, gue rasa sih bisa Lecce, bisa menang betul. akhirnya. Betul. Nah, tapi nih ngomong-ngomong Lecce habis menahan imbang Juventus 1-1, Yoi di mana dong. golnya itu Juventus Ante. dicetak oleh Oh ya Juve jago. Cambiaso, Iya. sedangkan Lecce oleh Ante Ante Rebic, mantan pemain Rebic. Milan nih. Ya gimana kalau Bang? Goks. Lu lihat ya Bang, pertandingan Juventus Lecce. Iya, sebenarnya sih yang gacor mainnya sih Kristovicnya sih ya. Ya, Beberapa kali pergerakannya dan juga gol Rebic juga kalau nggak salah dari umpannya dia kan. Nah, cuma memang mm, ya Rebic sebagai pemain yang konsisten ngegolin di ke gawang Juve ya dari zaman main di ya. Milan juga Mm, itu menjadi penyelamat Lecce sementara ini memberikan hasil mengejutkan yang Juve lagi trennya lagi kurang bagus kan sejak mm, seri sama Milan terus kemudian di UCL juga seri juga kan. ya. Mm, Terus sekarang juga seri lagi satu sama. Ini jadi seru nih. Walaupun ke Milan nih posisinya tetap tetap masih beda 4 Setuju, Mas, poin. setuju ya. Mm. Empat poin. Maksudnya selisih poin dengan si Iya, Milan di poinnya bawahnya. klasmennya 7 ya, masih Ya, klasmen 7. klasemennya Juve 6, Milan ke 7. Walaupun ada Mm. tabungan satu laga. Ya, mudah-mudahan ini tetap berlanjut lah buat Juve. Masih bingung untuk mencari goal getter sih kalau gue bilang. Ya lagi krisis striker banget sih mereka. Iya, Ya makanya ya Wea makanya jadi Wea dicoba, iya, Heeh. begitu doang. Tapi gue kalau ngeliat Juve sih kombinasi permainan anak legend makin ini ya, makin makin kental Wea dan makin Turam, kelihatan. iya. Iya, Weah Thuram Conceição gitu. Jadi Iya, iya. mereka sering dimainin bareng juga, dan ya maksudnya jadi tumpuan lah ya, tumpuannya Juve. Tapi yang mau gua highlight di sini justru ya lagi-lagi Cambiaso yang semakin pertandingan semakin gua ngelihat, lah ini anak bisa begini, ini orang bisa begini ternyata gitu Mm-mm. loh. Dari ya kalau misalnya dibandingin musim lalu, memang musim lalu juga lumayan oke, cuman di musim ini sih gua kalau misalnya ada penghargaan Most Improvement Player Serie A sih gua bakal milih Cambiaso, walaupun secara permainan Cambiaso musim lalu juga udah oke gitu. Cuman semakin di musim ini tuh dia perannya masih makin terlihat. Maksudnya di setiap penyerangan Juventus pasti ada Cambiaso, Terlibat. ada peran Iya. Cambiaso dia. Dan dia bisa di kiri di kanan gitu. Di babak pertama kayak di kiri, terus babak kedua tuh lebih banyak di kanan, dan golnya juga dari kanan kan sebenarnya dia Mm, di mm. posisi kemarin kan, walaupun deflection juga golnya. Tapi itulah Cambiaso yang gue lihat di musim sebelumnya itu lebih bagus di defense ya. Di musim ini offense-nya juga makin berkembang. Dia kalau main di kanan sering inverted ke tengah, di Iya. kiri juga bisa eksploitasi lewat sayap gitu, maju ke depan gitu. Jadi ya Cambiaso ini
semakin pertandingan kayaknya makin menarik untuk ditonton sih menurut gua. Dan ngomong-ngomong pencarian striker buat Juve nih kan mereka membidik buat meminjam si Zirkzee ya. Tapi gua rasa sih Iya, gak bakal dilepas karena udah kan habis nyetel dua sama gol lagi Amorim kemarin nih. ya. Iya. Oh Iya, iya, bener, bener. Dan dia Udah suruh switch kembali. switch katanya ke Jovic. Luka Jovic. Iya Jovicnya ngapain Luka Milan. ya? Jovic Milan. Coba Iya. bilang nggak dipakai. Mungkin Tapi siapa lagi buat yang available kan. ya, ya Mungkin dia kayaknya agak-agak nyetel sama pemain-pemain yang namanya gitu-gitu kan. Mungkin Fik Vlahovic, Fik ya tadi namanya. dicoba Luka Tapi Jovic. Kostik dilepas Kostik ini Atau sama dia. Kristofic. Nggak bisa Nah iya kalau itu. yang Lece. Tapi Lece ini sebenarnya kan sekarang ada di posisi 16 ya dengan cuman 13 poin, menangnya 3 kali, kebobolannya 22 kali dan golin cuma 7 kali. Nah, ini kalau kalau gua ngeliat dari pertandingan ketika lawan Inter, lawan Juve, ini sebenarnya posisi dan angka-angka ini tidak tidak seharusnya kalau kita lihat dari pertandingannya Lecce gitu. Lecce tuh secara statistiknya di Liga Serie A aja dia punya jumlah shoot itu peringkat 7 terbaik gitu. Maksudnya di pertandingan ini pun dia punya ada shoot on target 6 melawan Juve yang cuman sorry berapa nih? Juve cuman 3. Jadi sebenarnya Lecce ini tim yang secara nyerang oke, Offense. Iya. juga offense oke, cuman ya lagi-lagi mungkin finishing akhirnya creating chance udah banyak, cuman ya penyelesaian akhir dan defense-nya ketika apalagi kemarin juga golnya juga gara-gara sebenarnya cuma gara-gara miskoordinasi lah itu. Dan Kristovic tadi yang Reza bilang ya memang di musim ini di musim kemarin sempat nyetak gol terus di musim ini walaupun main bagus tapi golnya masih agak seret nih. Masih agak seret di Kristovic. Gua rasa kayaknya baru 3 atau berapa gitu. 3 atau 2 bahkan. Mesti mandi ke Jadi sumur. dan ini maksudnya teman-teman lainnya gitu loh yang kayak Raffia terus Dorgu kan kencang banget tuh larinya cuman Dorgu kenceng, finishingnya kenceng, yang kenceng. Iya. iya cuman finishingnya yang nggak yang belum terlalu oke. Jadi pemain-pemain lainnya nih yang mungkin harusnya bisa step up ketika memang Kristovicnya lagi tidak sebagus musim kemarin. Kenceng doang nggak bisa ngegolin kayak Oktomaniani. Oke. Oktoman Nah, ini masih BTW bisa berarti golin. si si Muhammad Roma kan Ridwan yang nggak bisa, Bang. Muhammad Ridwan yang nggak bisa Jadi kan golin. dia back. Dia, kagak sayap kanan yang Ridwan kan. Sayap Kan kanan Okto Muhammad di tapi Ridwan kan kiri, dia itu dia. back Ridwan di sayap kanan. dia. Hmm. Ya, udah lanjut lanjut. Sorry sorry Al. Ya tapi ya Roma berarti musim depan pekan depan akan menghadapi Lecce yang mana harusnya ini jadi pertandingan yang menarik dua-duanya tuh ya secara menyerang tuh ada punya banyak chance tinggal dua-duanya nih bisa Iya. memanfaatkan chance-nya itu atau Dan enggak dan di klasemen juga cuma beda satu. beda satu Roma 15 Lecce 16 16. ya Roma 4 kali beruntun kalah sedih kasihan juga sih emang sebenarnya. Poinnya sama. Oke, next kita akan bahas sang pemuncak klasmen dulu ya kali. Si Rangga karena tidak bisa membuat video dan tidak bisa hadir, mungkin Ja lu bisa ngewakilin dikit tentang Napoli ya yang bisa menang 1-0 dari gol satu-satunya lagi-lagi Scott McTominay, asis dari Kvaratskhelia yang membuat kocar-kacir pertahanannya Torino gimana aja? Wih, Deh, mana kencing. deh? Kencing lagi deh. Mungkin gua sambung dikit tadi. Gua komen dikit. Itu udah ada Kemarin, tuh. miknya kenapa deh? Iya, jadi Torino Eh, Napoli itu ke Farats memang mainnya gila banget sih. Ja, lu mau ngomong apa? Nge-freeze kayaknya ya? Oh, audionya dia di reconnect lagi. Iya, jadi nih kalau gue bilang sih Torino sebenarnya dia apesnya McTominay sebenarnya bola dekat ke Milinkovic Savic ya. Ini sih fairnya iya, harusnya bisa seri nih. Itu cuma karena si Milinkovic Savicnya juga kan sepanjang pertandingan juga gacor banget kan dia main. iya. Bisa nepis sana, nepis sini dan Lukaku lagi off perform walaupun ketutup sama Kvarat tiba-tiba ya McTominay ada di posisi yang tepat dan mengasih bola yang
malah bisa gol, bola begitu doang bisa gol, itu deket banget sama kiper, nggak kayak Iya, tendangan-tendangan yang sebelumnya bahkan nyundul itu udah kayak telak banget peluangnya tapi malah bisa ditepis. Ya Conte lah lagi-lagi bisa menjaga ritme Napoli yang dengan jadwal yang lumayan ketat karena mereka juga di Copa bakal ketemunya Lazio, bukan sembarangan, mungkin Lazio. Hmm. salah satu pertandingan yang lawannya paling ketat di Coppa Italia minggu Copa. ini ya. Iya. Mm-mm. Iya. Untuk Torino sendiri sebenarnya di awal-awal juga punya banyak, ada beberapa peluang lah ya. Yang paling fatal sih itu si Koko, walaupun itu udah offset ya sebenarnya si ininya ya, si C Adamsnya ya. Iya. Si Koko ya itu dia tinggal tap in doang, tapi malah keserimpet dia. Terus ya C Adams juga ada beberapa peluang, tapi memang ya peluang-peluang yang tidak terlalu matang gitu sehingga expected goalsnya juga kecil banget kemarin. Jadi memang kemarin si sebenarnya cukup boring sih pertandingannya. Di Hmm, si Napolinya memang punya ada beberapa chance, tapi chance-nya juga yang lagi-lagi gagal. Si Lukaku malah kemana nendangnya. Jadi ya Conte being Conte gitu kita, ya kira maksudnya 1-0 udah cukup buat Conte, ya udah dia bermain seperlunya aja gitu menurut menurut betul. gue sih. Benar, 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 benar. Ya ini suara gua ada nggak ya? Ada kan? Ada Ada dasar nih ada. akhirnya. Sorry, sorry tadi Lu DC. mau nambahin nggak Sorry tadi tentang DC. Napoli? Nggak tadi yang Juve emang gue diem aja, emang nggak banyak pendapat juga gue, paling Conceição doang yang menurut gue Hmm. cukup konsisten dan cukup mainnya ya dari minggu ke minggu ya baik baik lah, baik terus gitu. Nah kalau buat yang Napoli, gue setuju pertandingannya agak boring ya tanda kutip ya. Tapi sebenarnya di balik boring itu emang dari sisi pertahanan Napoli ini udah luar biasa banget sih. Dari cara mereka bertahan secara zonal atau dari transisi, nah itu udah Hmm. bagus. Hmm. Dan eh dribblenya ke Farah sih emang ini ya, nih anak emang kelas banget ya. Sebelum dia ngasih assist ke McTominay itu gue merhatiin banget cara dia bergerak nusuk ke dalam. Dan McTominay, gue sekarang baru ngerti gitu kenapa dia dijadiin striker, suka dijadiin striker sama Ten Hag ketika lagi buntu. Ya karena dia emang punya naluri gitu, naluri Hmm, untuk pencetak Hmm. golnya ada banget. Dan ini kelihatan ketika dia ada di posisinya dia, di posisi terbaiknya dia yaitu di gelandang, terus dia Ya. ketika lagi nyerang tuh ada di edge of the box gitu ya kalau lu main FIFA di edge of the box. Hmm. Nah di situ dia emang malah jadi punya disitulah nalurinya dia bekerja dengan baik gitu. Kalau gue lihat ini emang golnya dia itu ya full naluri sih. Jadi ketika dia dapat bola dia langsung nembak gitu itu uh, uh, ya luar biasa lah. Ini gelandang emang bukan gelandang yang flamboyan atau gimana. Kalau ngelihat pergerakannya tuh kayak gelandang-gelandang tanggung gitu ya. Ya kayak Jude Bellingham lah kalau penilaian gue ya. Cuman ya McTominay bukan berarti sekelas sama Jude Bellingham ya. Cuman kalau dari sisi permainan gue ngelihatnya kayak gitu. Karena gue ngelihatnya dia itu bukan tipikal pemain yang luar biasa banget, yang skillful banget, tapi kayak ada faktor tapi apa ya yang bikin dia kok ini ya bagus-bagus aja gitu ditontonnya gitu. Gitu kalau gue Hmm. nilainya ya. Tomenay lah pembelian pembelian dibilang tersukses, terjeli lah, tepat guna, paling tepat ya. guna menurut gua. McTominay ini dibeli Ya, sama sejauh Napoli, ini ya. gitu sih. Sejauh ini Dan paling tepat harusnya guna. Oke. McTominay ini bisa ditiru oleh Loftus-Cheek sebenarnya. Ah, Dari ya, segi ya. posisi, Tapi postur badan, tapi sayangnya RLC bodoh, benar. Heeh. gak jelas. Gua Sama sama ini juga sih Fratesi sih. Gue juga ngelihatnya kayak ya Fratesi kan juga sering dikasih instruksi untuk ya ada di sekitar kotak penalti lah ya. Nah, ini Mhm. positioning yang kayak yang ya kadang-kadang Fratesi juga bagus positioningnya. Jadi memang tipe-tipe kayak gini sih si McTominay dan Fratesi sama Loftus-Cheek sih harusnya agak-agak mirip sebenarnya ya. Malah Loftus-Cheek menurut gua punya kelebihan dari sisi fisikal, lebih fisikal Iya, Loftus-Cheek itu iya sebenarnya. lebih Iya fisikal. makanya Ah, Lebih dibanding punya atribut bertahan dibanding kayak McTominay. cencorang untuk McTominay gitu. Iya, iya. Kalau iya iya Fratesi masalah. bahkan sebenarnya dikasih anugerah maksudnya karena ya badannya nggak terlalu tinggi, tapi kan dia harusnya punya pace sama agility yang lebih bagus dibanding Iya, McTominay benar. sama Iya.
RLC. RLC. Iya. Iya, sih. Ya. betul, 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 Nah, betul. ngomong-ngomong gelandang, ada gelandang yang lagi-lagi on fire di pertandingan di Serie A-nya ya, karena Iya. dia habis mencetak 2 gol ketika melawan Empoli, yaitu siapa lagi kalau bukan kakaknya Eliano, yaitu Tiani Reinders. Tiani Reinders, Mereka bro. Tompesi. Yo, berhasil Gila. membawa Milan menang 3-0, ya cukup mudah Bagus banget. pertandingannya. Bagus banget ya, Ya cukup golnya mudah juga dan bagus banget. ya ya bagus walaupun ditutupi oleh kabut ya. Hmm. Iya, gue nonton pertandingan yang kabut Iya anjing. iya. Jadi gimana Asli. Bang Bara pertandingan Milan melawan Empoli? Iya, jadi memang Renders belum ada di level yang dia bisa bagus di tiap permainan. Kemarin agak Konsisten ya agak belum. ngeblok sekali, tapi ini udah mendekati level paling atas gitu kan. Kayak misalnya Mm. empat empat match lu bagus, satu match lu agak AFK dikit kan, terus kemudian dia bagus lagi kayak sekarang. Ya memang dia menjalankan fungsinya dengan baik dan tapi Fonseca tuh masih bongkar pasang kalau dari sisi pemain ya karena di sini RLC-nya dicadangin dan ya memang ini komposisi pemain tengah terbaik yang Milan punya harusnya ya Reinders sama Fofana sih memang. Jadi dia Mm. bisa bisa perform di situ. Morata golnya rada kebetulan bukan dari instingnya dia sebagai seorang striker yang ya instingnya sih bener dia bisa ngegolin di Enggak, situ justru ya. insting itu bang. Iya, Betul justru betul. naluriah itu Nah malah. itu naluri ya, tapi maksudnya dari segi keterlibatan permainan segala macam masih belum di ekspektasi yang gue harapkan lah ya. Mm. Terus sayangnya sisi kanan Chukwueze juga nggak bisa menunjukkan kalau dia layak di starting 11, makanya malah ditempatin Musa dan Musa juga cukup bermain bagus kemarin. Gabia juga mainnya makin matang. Untungnya Empoli baik-baik nih. Maksudnya kan Colombo sama Pellegrini juga ex Milan nih dan mereka sebenarnya Hmm. cukup perform. Pellegrini tuh lagi ngegolin terus Iya. kan. Tapi ternyata pas lawan ketemu sama klub yang mungkin mereka cintai dari dalam hati ya. Jadi jadi mereka benar-benar gak bisa ngegolin dan ya Singaruh tuh. hasil Singaruh tuh. hasilnya Milan jadinya 3-0 ya lumayan memberikan harapan buat Fonseca di trennya juga lagi positif. Cuma yang harus hati-hati dia bisa nggak ngatur ritme permainan ini, bisa konsisten dan juga Tiao gue masih masih ragu ya maksud gue ya Gabi sekarang back terbaik Milan. Iya, iya, Hmm. iya. Gabia Dan paling punya otak bang menurut gua. Back Milan bener, yang paling punya otak Gabia anjir. gue masih tetap sih pro ke Pavlovic sih kalau gue dibanding Tiao walaupun dia orang Jerman ya. Iya, Dan iya, Gabi iya, iya. perpanjang kontrak cuy dia dan Milan kayak bangga banget putra daerah perpanjang kontrak itu Iya iya. kayak gue Iya, komen iya, di iya. grup postingan IG-nya 6 kali anjing sekelas Gabi ya perpanjang kontrak. Bangke Tapi banget. tapi tapi di sisi lain ya as a fans gue happy juga sih bang, maksudnya Gabia yang emang dididik sama Milan, pemain akademi di tengah sekarang sepak bola yang super modern, yang emang lu udah menyingkirkan apa ya filosofi bla 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 gitu ya. Ya Hmm, Gabia masih ada dan menurut gue cukup perform gitu. Ini ya. gue ngeliatnya juga seneng sih, kayak Abate, Calabria itu kan awal-awal kan emang oke ya. By the way, gue masih punya kepercayaan sebenarnya sama Calabria bang. Tapi ya kalau dia mainnya masih cuman kayak ngotot ala Asnawi gitu ya Hmm, sulit juga ya. Untuk ada di level tertinggi gitu ya. Itu kritik juga buat iya. Asnawi. Jadi kalau emang mau mengembangkan permainannya, selain ngotot juga harus bisa punya visi, punya crossing dan segala macam gitu ya, Bang Asnawi ya. Nah terus di sini gue juga mau nyorotin ini bang, Emerson Royal bang. Emerson Royal di sini mainnya menurut gue cukup cukup ini, Iya. cukup konsisten. Karena Dalam artian konsisten. lawannya sih kalau gue bilang. Nah iya, karena lawannya jadinya dia jadi malah kelihatan kelihatan oke gitu ya dari Kelihatan sisi jago. bertahan. Iya dari sisi bertahan sama menyerangnya. Tapi mungkin tadi pembahasan lu, gue setuju lumayan tepat bang. Mungkin gue nambahin Hmm, di sini kalau gue lihat Fonseca memang masih bongkar pasang. Tapi yang gue happy adalah sepertinya pemain Milan dan Fonsecanya sendiri juga belajar dari week per week untuk mencoba mengimplementasikan apa yang dimauin sama Fonseca dan dia mencari titik tengahnya dengan para pemain-pemainnya gitu ya. iya. Oke, Empoli bukan tim bagus. Gua ngerti juga bahwa pemain-pemain mereka secara individual sulit banget untuk keluar dari tekanan gitu ya. Kayak gue bener-bener merhatiin kayak si Maleh, Giasi, Anjorin. Paling sih Anjorin doang itu yang menurut gue Hmm. lumayan bisa. Dia apa gerak dikit, akhirnya passing, tapi yang lainnya Hmm. malah jadi
ini apa lebih gampang ditekan ya. Kita kesampingkan dulu, emang Empolinya juga cupu, tapi maksud gua ngelawan tim cupu kayak Empoli justru Milan bisa bener-bener mendominasi dan pressingnya itu nggak ada yang gagal, ya itu menurut gua udah improvement gitu bang. Dan juga Empoli berusaha untuk mencari jalan dengan transisi. Milan juga menurut gue transisinya udah mulai diperbaiki nih gitu. Jadi yang gue perhatikan dari pertandingan kali ini adalah Milannya juga udah berbenah dari pertandingan sebelumnya yang lawan Slovan apa yang tim dari Soal Bratislava, Slovan Bratislava. Bratislava itu ya. Kita kan Milan itu kan bener-bener dihajar dari sisi transisi kan. Iya. Nah ini kayaknya udah mulai belajar nih si pemainnya dan juga si Fonseca bahwa kalau emang lu mau matiin sekalian gitu. Kalau emang lu ngepres nggak dapet pelanggaran sekalian gitu. Tapi ya profesional gitu. Maksudnya jangan yang sampai lu ngasih kartu atau apa. Nah itu yang gue udah perhatiin dari cara mainnya Milan kemarin. Dan ya luar biasa Tiani Reinders emang salah satu back yang udah masuk world class menurut gua bang. Kok back sih? back sih? Back lagi pemain tengah. sorry banget. Pemain tengah yang udah masuk world class untuk kalau kita lihat dari musim ini ya. Untuk menggeser di posisinya Hakan ya, biar nggak Ya, sombong-sombong biar amat. nggak sombong-sombong amat. Jadi Reinders ini emang jadi kunci untuk lini tengahnya Milan banget sih kalau gue lihat karena dia dia versi upgrade dari apa ya gimana ya? Mainnya kalau gue lihat dia punya kengototannya Benacer, punya passing dan visinya Tonali, tapi dia Iya, juga sebenarnya setuju. lebih lincah dibanding Tonali gitu Iya. terutama dari sisi ofensif. Dia lebih lincah dalam artian dia lebih punya apa kalau di FM tuh punya Pace. pace, punya Iya. flair bang, punya pergerakan gitu loh, punya gocekan. Kalau Tonali kan agak kaku gitu ya. Iya. Ya kalau ditonton dari TV terutama gitu kan. Nah kalau Renders lebih licin gitu, lebih licin gue lihat. Jadi itulah yang Ya, jadi kuncinya Milan bisa menang 3-0 ini. Eksekusi ya. dan individu-individunya nggak bikin kesalahan-kesalahan tolol kayak kemarin lawan Cagliari gitu. Semoga Ya intinya di dua match berikutnya, sorry di apa karena ini memang bukan ujian sesungguhnya kan ini Milan juga jadwalnya rapat nih lawan Sassuolo di Coppa Italia, tim yang lumayan sering juga Kryptonite Milan. Iya, menyusahkan iya. Milan, terus kemudian di Serie A-nya bakal lawan Atalanta nih, tim yang lagi on fire nih. ya Iya, benar next benar match. Makanya, benar. Ya, apakah Milan mampu benar-benar sesuai on track kalau dia memang berprogres, ataukah ini hanya kemenangan atas kebaikan agen-agen Milan? Karena Vasquez juga Milan juga, coy. Iya Kipernya. lagi. Iya. Banyak ya pemain muda oh Milan iya, yang ke David sono-sono Vasquez ya ya. akhirnya ya. Iya. Yang jadi terbuang. Lanjut di. Tadi mau ngomong apa? Iya, ini kan ya tadi udah lu singgung juga karena ya kita akan melihat nih gimana Tiani ke depannya ya tadi lu bilang juga hanya tinggal konsistensi aja yang perlu dibuktikan lagi oleh Tiani karena secara sejauh ini sudah sangat bagus berkembang bagus banget dari musim sebelumnya dan menjadi Setuju. pemain tumpuan Milan lah sekarang ya dibandingkan si Theo Theo sama Leao Leo. sekarang Iya. jadi lebih Tiani nih yang kita tunggu-tunggu justru akan berbuat seperti apa lagi di match ke depannya. Apalagi next match akan melawan Sassuolo sebenarnya ini saat kita ngetek dan saat diupload sebenarnya udah ada hasil ya kayaknya ya Iya, karena bakal betul. nanti malam banget jam 3 pagi di mana Sassuolo juga jadi pemuncak seri B sementara. Hmm. Ya memang ini tim yang ya jadi penyulit Milan juga kan seringnya ya. Iya. Ini ya pasti bakal rotasi sih pasti Milannya ya. Cuman ya kita nggak kita lihat aja hasilnya besok. Cuman yang mungkin kita akan bisa bahas sedikit si Napolinya aja kali ya. Napoli akan melawan Lazio ya. Lazio. Ini cukup cukup Lazio. seru juga sebenarnya. Walaupun Lazio kemarin kalah lawan Lazio kemarin kalah Parma. lawan Parma apa? Parma. Iya. Heeh, Iya. itu ya Baroni lagi-lagi yang gue pernah bilang juga kalau ya ya sebenarnya masalahnya adalah di ketika ngelawan tim-tim yang ya cukup punya maksudnya bukan bukan cukup ya udah bodo amat gitu tidak tidak bermain lepas tanpa kan ini gue ngeliat sih Parma ya kayak Fiorentina musim lalu gitu jadi Hmm. ya udah lah yang penting gue main tujuannya nyetak gol kebobolan pikir nanti lah maksudnya
pikir belakangan aja kayak ya, filosofi coach ya. Kalau lu kebobolan 2 tapi bisa ngegolin 3 ya lu tetap win the game gitu. Nah, ini Lebih the Parma game gue ya lihatnya ya. kayak gitu. Nah, si Lazio ini yang gue rasa masih agak kesulitan lawan tim seperti itu. Kemarin dia punya banyak peluang, Rafaela golin di awal-awal dianulir, Castellanos juga golin dianulir. Justru kebobolannya si Rafaela buat kesalahan gitu. Buat kesalahan ngoper Dieksekusi ke sama Denisman. Dennisman. Denisman, Dennisman iya. dioper. Aduh. Itu pemain Nah ini gacor itu. Nah ini ya jadi ujian juga sebenarnya akan Lazio akan melawan Napoli di mana ya Baroni sama Conte jadi salah dua pelatih yang oke musim ini gitu. Nah kalau Ya ya dari ya. Bang Bara menurut lu apakah Napoli atau Lazio nih yang bisa melaju ke babak selanjutnya? Gue sih di Copa gue lebih mending Napoli menang. Ntar Napoli kalahnya di Serie A-nya. Oh iya, soalnya dia Gila. kan nggak punya Subjektif ini ya. sekali. Iya, soalnya dia nggak ada Eropa. Jadi ya udahlah lu Iya. repot Enggak. di Copa aja nambah-nambah jadwal lu ya. Iya. Dan ini kayak kayak home away jadinya. Jadi di Copa nih Lazio Napoli. Serie A besok Iya, Napoli Lazio. iya, iya, Langsung iya dua langsung. kali. Iya. Iya, Jadi jadi Oh iya iya. leg pertama mending Napoli menang. Ntar leg kedua Lazio yang menang. iya ya biar Benar biar sih, Napoli benar turun sih. nih Iya. Iya. dari puncak klasmen. Biar Tapi jangan kalau lu bangkrut aja di kira-kira Rangga. Kalau menurut kira-kira gue ya, Lazio ya ya gimana? ya. Kalau dari gue Napoli tim yang cukup konsisten, ya kita tahu konsisten lah ya di bawah Conte gitu. Hmm, Tapi ya memang sebenarnya Napoli bukan tim yang tanpa celah kalau celah menurut gue. Dan Lazio juga kalau kita lihat di musim lalu dia tuh punya punya inilah punya nyawa nyawa lebih lah kalau main di Copa gitu kan punya punya apa lebih ngegigit gitu, lebih ngegigit kalau main di Coppa. Di sini kalau di Coppa Italianya justru gue lebih ngejagoin Lazio dibanding sama Napoli Lazio. gitu. Ha-ha. Hmm, Ya mungkin ya mungkin kalau dari skor gue rasa ya selisih selisih satu, selisih dua lah, selisih dua nggak lebih dari dua kalaupun ada ya. kalau Lazio menang gitu ya. Terus Ah, cuman di Serie A-nya ini nih, Serie A-nya ini justru gua kalau kebalikannya Bang Bara, menurut gua kalau di Copanya justru Lazio yang bisa menang, tapi di Serie A-nya Napoli yang bakalan menang lawan Lazio betul. gitu. Dengan selisih satu gitu ya, mungkin 2-1 gitu. Atau Iya, 1-0. Gua ngelihatnya kayak gitu sih di. iya, Kalau dari sudut pandang gua. Karena iya, di iya. Copa bisa jadi terjadi rotasi juga pemain-pemainnya gitu yang Heeh. dilakukan oleh Antonio Conte. Sedangkan Lazio mungkin Lebih eh lebih ngejar di Kopanya mungkin lebih gitu. ngejar di Kopanya, Iya, bener, lebih iya, ngejar di iya, iya, Kopanya iya. dibanding sama di Serie A-nya gitu. Ya secara historical juga emang Lazio di Coppa tuh sering melangkah jauh ya dan ya nyampe Iya, final beberapa bener, kali sama bener. Simeone Inzaghi juga. Simone Jadi Inzaghi, ya ah, yang menurut gue sih Lazio yang lebih reachable ya Coppa sih untuk melangkah sejauh mungkin dibandingkan ya memang di UECL mereka pemuncak klasemen juga cuman ya dua itulah Copa dan WCL yang bakal mereka kejar sih. Kalau di Serie A-nya ya mereka eh, watch and learn aja maksudnya ya sambil pelan-pelan konsisten ya tetap fokus di dua eh, kompetisi lainnya gitu. Dan ya, eh kemarin juga yang selama ini kan Nuno Tavares tuh jadi top skor asis sementara ya. Jadi Lazio gitu. Jadi kemarin dua pertandingan terakhir memang nggak main dan dampaknya agak agak kurang nih untuk Lazio. Secara ya kan dia main lebih banyak di kiri ya. Di mana ada Zakanyi ya kalau nggak salah ya Zakanyi di kiri yang kanannya si Saxon. Nah kemarin tuh ya Zakanyi ya biasanya ada Nuno Tavares overlapping dan ini dia individual sendiri jadi ya kebanyakan individual dan ya itu nggak works sih menurut gua kemarin Zakanyi lebih bermain individual. mhm. Si Nuno Tavares tuh yang udah bikin 8 assist itu kan ya? Yang Iya. udah Iya bikin iya. banyak assist. Iya, kemarin nggak ada dia itu apa berasa berasa juga tuh waktu lawan Parma. Jadi nggak Mm-mm. ada, aduh, gua kalau ngegambarinnya gimana ya? Kayak Indonesia nggak ada Marcelino, nggak ada yang gocek, nggak ada yang bisa gocek, nggak ada yang bisa bawa bola gitu. Nggak ada playmakernya. Mm-mm. Ah itu anjing, itu Ya. kalimat yang tepat lah. Nggak ada playmakernya. Ya Lebih udah. Berarti gampang. lu tadi kalau lu menang Lazio ya di Lazio Coppa di ya di Coppa, Coppa ya. di Serie A-nya Kalau Napoli. ya gue juga sih gue juga rasa Lazio bisa menang 1-2 sih melawan
Napoli di Como. Walaupun main tandang ya. Ini kan satu satu leg doang ya, sementara 16 besar kan masih satu leg doang ya. Iya, Makanya. Kalau seri dia jadi main di kandang lawannya kan, Bang? replay. Replay. Iya, Enggak. iya. Hah? Emang iya. Iya. Seingat Copa gue Kata kayak kayak gitu gitu, dah. siapa? Italia kayak gitu. Kayak gitu. Oh. Kata FIGC. Heeh. Ya udah, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Ya sebenarnya ada satu pertandingan lagi, yaitu Fiorentina Empoli ya, di mana ya Fiorentina juga harusnya sih bisa menang lawan Empoli yang kemarin habis dibantai Milan, dan Fiorentina pasti punya motivasi lebih ya setelah Iya, kemarin. dan Moiskin eh, tuh emang musim ini jadi pemain yang berbeda sih, Al. Moiskin kemarin betul gue betul nonton 15 menit lawan Inter itu, menurut gue Moiskin bisa bikin fans Inter nahan nafas lah paling nggak dengan betul pergerakannya dia ya. Walaupun dia ujung-ujungnya maruk, tapi ya maruknya maruk striker sih menurut gue. Jadi oke betul lah betul. Moiskin. Ya Harusnya jadi Empoli dihajar lah. Heeh. harusnya bisa diajar ya. Ya sekali lagi kita ya gue sebagai fans Inter sebenarnya agak agak bukan kecewa ya. Ya sebenarnya ya pasti nggak ada yang mau ini pertandingan ditunda, cuman memang harus ditunda karena kedua pemain, oh kalau misalnya pertandingan itu dilanjutkan, dan kabarnya bakal dipertandingkan lagi di bulan Februari karena eh, jadwalnya Inter tuh padat banget, nggak sampai sampai Windows kedua tuh Windows International Break selanjutnya tuh ada di banyak ada pertandingan di tengah pekan, jadi ya baru ketemu katanya sih di Februari ini. Iya. Fiorentina juga main di UWL juga kan, makanya dia agak ya susah nyari jadwalnya mereka berdua, dan katanya bakal dilanjutkan dari menit 20. Nah, ini pemainnya harus 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 yang Yang sama sama. di Iya. harus yang sama, kecuali ada yang kartu merah. Kartu merah boleh ya? Apa enggak sih? Gue lupa deh. Kalau misalnya di pertandingan sebelumnya, di Tahu pertandingan, nggak merhatiin gue. nah itu katanya itu boleh. Cuman ya kalau yang cedera boleh diganti juga. Iya. Jadi kalau Bove nanti udah bisa main, dia harus main lagi gitu. Harus main dengan itu. Iya, atau dia berdiri di lapangan langsung diganti buat Ya, ngakalin ya benturan kalau ya kalau gitu kalau kali. memang secara itu tidak bisa dipaksakan ya gitu kan. Jadi ya udahlah, Iya. yang terbaik aja buat Bove. Semoga pemilihannya bisa berlangsung cepat ya. Karena ini Amin, pemain amin. Italia yang lagi naik daun juga sebenarnya. Iya, Di benar. kemarin udah kepanggil timnas belum sih? Gue lupa deh. Yang Udah, bareng-bareng yang di Nation League itu loh, yang bareng-bareng banyak yang pada debut tuh. Tahu, Kayaknya udah juga. saya bukan fans Itali. udah. Udah kan? Ya udah kalau gitu sekian aja episode kita kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk cek link deskripsi kita ya. Kita sekarang ada grup WhatsApp community, Iya. kalian bisa join di sana, dan ada juga link Saweria di mana kalian bisa support kita dengan nominal berapapun. Kita sangat berterima kasih untuk keberlangsungan channel kita ini, di mana channel kita ini adalah channel seri A yang paling sering upload konten. Yang Walaupun murni, sekarang udah ya yang ya puris. walaupun sekarang Iya. iya, walaupun sekarang sudah jarang-jarang, bukan jarang sih, maksudnya udah agak tersendat ya jumlah konten. Jarang Cuman full kita tim. akan, iya jarang Lebih full team tepatnya juga, tapi jarang full tim. kita akan tetap usahakan Iya. untuk bisa ada konten setiap minggunya lah ya. Tapi tolong link grup WhatsApp itu kalian jangan coba-coba lagi kalau kalian hanya masuk ke situ lalu menawarkan judol ya. Emang Sudah ada ya? udah 2 kali ketangkap. Wah, ini nggak pernah mantau grupnya. Parah. Enggak ya, Kagak, gue parah kalau lu, yang parah lu, judul-judul itu parah. gue skip saya. Ada Kalau ada kick, langsung berita-berita kick. gue baca. Kacau. Gue biasanya ngobrol sama Bang Rahmat Haryasa di situ, sama Bang siapa lagi ya? Sama Bang Andi. Ya, sisanya oke lah, sisanya pasif. Cuman yang baru masuk nawarin judul tuh anjing banget. Goblok, bikin orang bikin hidup orang gak nyaman ya, meresahkan nih. Gue lagi enak-enak, masa gue masuk penjara gara-gara judul gini. Ya udah, Aduh. kalian juga boleh komentar boleh tulis komen kalian di kolom komentar ya untuk hasil pertandingan kemarin. Apakah analisa kalian sendiri di apakah sama atau beda dengan kita ya maksudnya apakah sama atau gue jadi belibet sih juga lu. Kok lu belibet sih, Al? Apakah Lu udah di kali
Udah ngantuk ini. Apakah kalian setuju atau punya pendapat yang berbeda maksud gua begitu. Oh, iya 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 Oh iya. iya 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 iya. Sekali lagi itu apa WhatsApp lagi Instagram kita namanya SSC Pinball juga jangan lupa di Astaga. follow saking Nama IG lupanya sendiri aja lupa lo Udah sekarang lupa nih. untuk semua. dapatkan Aduh. berita-berita terupdate dari dunia sepak bola Italia Mana dan nggak? Udah mancanegara lama lainnya. nggak ada yang update. Kacau deh adminnya. Makanya nggak di follow sih, Anjing. follow dong kayaknya. Follow 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 biar nambah. Oke, yaudah. Gua pamit mewakili teman-teman. Ada Reza dan Bang Bara. Thank you ya. Thank you semuanya. Ciao guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye Ciao, thank bye. you, Ciao. thank you. Bye Forza bye. Pinball. Forza Serie A.